Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Arta Punisa. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai soal matematika. Pada PowerPoint yang telah saya buat, terdapat 10 soal, namun pada video kali ini saya hanya akan membahas beberapa soal yang menurut saya sekiranya perlu diberikan penjelasan lebih detail. Oke, kalau begitu mari saja kita masuk ke penjelasan soal yang pertama. Pada soal terdapat uraian bentuk 32 plus 16 plus 8 plus titik-titik plus 1/16. Nah, jika diubah ke dalam notasi sigma menjadi pertama kita akan mengidentifikasi jenis deret. Nah, kita harus menentukan rumus dulu. Seperti yang kita tahu, rumus untuk barisan ini adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Lalu kita masukkan nilai suku seperti A, suku pertama sama dengan U1 yaitu 32. Dan untuk R, rasio adalah kita tulis dulu U2 per U1 sama dengan 16/32. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 1/2. Sedangkan yang kedua adalah R sama dengan U3 per U2 sama dengan 8/16. Dan hasil yang kita dapat adalah 1/2. Karena rasionya konstan, deret ini adalah deret dengan rasio R sama dengan 1/2. Nah, karena kita sudah mendapatkan rumus dan mendapatkan nilai, sekarang kita harus memasukkan nilai A dan R, yaitu UN sama dengan 32 dikali 1/2 pangkat N kurang 1. Sebelum itu, kita perlu menyederhanakan rumus ini agar lebih mudah dihubungkan dengan basis 2. Seperti 32, kita ubah menjadi 2 pangkat 5, lalu 1/2 menjadi 2 minus 1. Nah, dari data ini, dari nilai ini kita bisa mendapatkan UN sama dengan 2 pangkat 5 kali dalam kurung 2 pangkat 1 Nah, lanjut, kita harus mencari suku keberapa dengan nilai 1/16 berada. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N kurang pangkat 6 kurang N, itu hasilnya 1/16 bagi 2 pangkat 6 kurang N. Kita akan mengubah 1/16 ke basis 2. 1/16 sama dengan 1/2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat min 4. Jadi kita sudah dapat persamaan pangkatnya. Lalu kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 kurang N. Lalu kedua, minus 4 sama dengan 6 dikurang N. Lalu N sama dengan 6 dikurang minus 4. Dan N sama dengan 6 tambah 4. Dan N sama dengan 10. Jadi 1/6 adalah suku ke-10, U10. Jadi notasi sigma untuk deret ini dimulai dari N sama dengan 1 dengan rumus suku ke N yang sudah kita temukan, yaitu UN sama dengan 2 pangkat 6 kurang N sama dengan 1 sampai 10 sama dengan sigma 2 pangkat 6 kurang N dari N sampai dengan 1 sampai 10. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang mendapat pola lidi. Dari gambar, pola pertama tersusun dari satu kotak dan membutuhkan 4 potongan lidi. Pola kedua,
punya 2 kotak yang saling menempel sehingga membutuhkan 7 lidi. Dan pola ketiga membutuhkan 10 lidi. Dari pola gambar 1, 2, 3 terlihat bentuk atau kotak yang tersusun. Tugas kita adalah mencari jumlah potongan lidi pada pola ke-15. Kalau kita lihat urutannya, jumlah lidinya bisa membentuk barisan aritmatika, yaitu 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, dalam barisan aritmatika terdapat rumus yang biasa digunakan, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, dengan A sama dengan suku pertama, sedangkan B sama dengan beda. Nah, pada soal diminta adalah U ke 55. Jadi kita masukkan U55 sama dengan A tambah 55 kurang 1 dikali B. U55 sama dengan 4 tambah 55 dikurang 1 dikali B. Kalau teman-teman bertanya dari mana 4 plus 55 kurang 1, nah 4 ini berasal dari barisan pada lidi. Seperti yang saya bilang, barisannya 4, 7, 10. Nah, sedangkan 55 yaitu pada soal yang diperintahkan yaitu mencari jumlah potongan lidi pada pola ke-55. Jadi itulah mengapa hasilnya 4 dan 55. Oke, lanjut. 4 ditambah 55 dikurang 1 berarti 54 dikali 3. 54 dikali 3 hasilnya 162. Nah, dapat kita peroleh jadi 4 tambah 162 hasilnya 166. Jadi dari perhitungan ini kita dapat peroleh bahwa jumlah potongan lidi pada pola ke-55 adalah 166. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal berikutnya. Uraian bentuk sigma x n minus 1 dari n sama dengan 2 sampai 10 dikali y pangkat n. Kita akan mulai menjabarkan suku-suku deret tersebut dengan mengganti nilai n secara berurutan dari 2 sampai 10. Misalkan, untuk n sama dengan 2, suku pertama adalah x2 minus 1 dikali y pangkat 2 sama dengan x pangkat 1 y pangkat 2 sama dengan x y pangkat 2. Untuk n3, suku kedua adalah x pangkat 3 minus 1 dikali y pangkat 3 sama dengan x pangkat 2 y pangkat 3. Untuk n sama dengan 4, suku ketiga adalah x pangkat 4 minus 1 kali y pangkat 4 sama dengan x pangkat 3 y pangkat 4. Dan seterusnya hingga nilai n sama dengan 10. Terakhir, untuk n sama dengan 10, suku terakhir adalah x pangkat 10 kurang 1 dikali y pangkat 10 sama dengan x pangkat 9 y pangkat 10. Dengan menjumlahkan semua suku yang telah dijabarkan, kita mendapatkan deret lengkapnya, yaitu xy pangkat 2 ditambah x pangkat 2 y pangkat 3 ditambah x pangkat 3 y pangkat 4 ditambah titik-titik tambah x pangkat 9 y pangkat 10. Untuk informasi tambahan, tanda titik-titik menunjukkan bahwa suku-suku diantaranya mengikuti pola yang sama. Oke, itu dia jawabannya teman-teman. Lanjut lagi pada soal deret geometri. Nilai yang diberi adalah 3/4 ditambah 3/2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah P sama dengan 765/4. Ini adalah deret geometri seperti yang ditunjukkan pada soal. Sebelum rumus, kita akan mencari suku pertama, yaitu 3/4 dengan rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan
3/2 per 3/4 sama dengan 3/2 dikali 4/3 sama dengan 4/2 yang hasilnya adalah 2. Jadi 2 ini adalah rasionya. Nah, oke, masuk ke rumus. Rumus yang kita gunakan adalah rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N minus 1 per R minus 1. Rumus ini adalah rumus jumlah N suku deret geometri dengan R lebih besar daripada 1. Kita masuk pada mensubstitusikan nilai-nilai yang kita ketahui. Seperti Sn sama dengan 765/4, sedangkan suku pertama itu 3/4 dan rasio sama dengan 2. Jadi hasilnya 765/4 sama dengan 300 minus 4 dalam kurung 2 pangkat N minus 1 per 2 minus 1. Kita mulai menyederhanakan penyebut 2 minus 1 seperti 765/4 sama dengan 3/4 dalam kurung 2 pangkat N minus 1 per 1. Menjadi 765/4 sama dengan 3/4 dalam kurung 2 pangkat N minus 1. Kita akan menggunakan cara termudah adalah dengan mengalikan kedua ruas dengan 4/3. Jadi 765/4 kali 4/3 sama dengan 2 pangkat N minus 1. Kita akan menyederhanakan di ruas kiri seperti 765/3 sama dengan 2 pangkat N minus 1. Menjadi 765 dibagi 3 itu hasilnya 255. Nah, 255 sama dengan 2 pangkat N minus 1. Lalu kita pindahkan minus 1 dari ruas kanan ke ruas kiri. Jika pindah ruas berarti hasilnya nanti akan positif. Nah, berarti 255 ditambah 1 sama dengan 256 sama dengan 2 pangkat N. Kita akan menulis 256 sebagai bilangan berpangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 6. Dari sini kita dapatkan nilai N. N-nya itu sama dengan 8. Jadi banyaknya suku dalam deret tersebut adalah 8 suku, di mana suku terakhir P adalah suku ke-8. Lanjut, kita akan mencari nilai P. Nilai P adalah suku terakhir yaitu U8. Kita akan menggunakan rumus suku ke N deret geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Kita akan substitusikan N sama dengan 8, A sama dengan 3/4 dan R sama dengan 2. Di mana P sama dengan U8 sama dengan 3/4 kali 2 pangkat 8 minus 1. Hasilnya P sama dengan 3/4 dikali 2 pangkat 7. Nah, kita akan menghitung nilai dari 2 pangkat 7 yaitu 128. Lalu kita substitusikan kembali. Jadi P sama dengan 3/4 dikali 128. Dan kita akan menyederhanakannya menjadi 128/4. Nah, P sama dengan 3 dikali 128/4 sama dengan 128 dibagi 4 itu hasilnya 32. Jadi P sama dengan 3 kali 32 yang hasilnya nanti P sama dengan 96. Jadi ini dia hasilnya. Oke, lanjut soal terakhir. Ibu membagi uang sebanyak 200.000 kepada 5 orang anaknya. Jika selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya di dekatnya adalah 10.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit, maka anak ketiga mendapat uang sebesar ... Kita akan mencari diketahui. Nah, diketahui ada 5 penerima dan jumlah total uang adalah 200.000. Selisih anak adalah tetap yaitu 10.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit. Nah, kita ketahui U1 sama dengan uang anak bungsu, U2 uang anak kedua, U3 uang anak ketiga, U4 uang anak keempat, sedangkan U5 adalah uang anak sulung yang paling banyak dan usia tertua. Nah, yang ditanyakan uang yang diterima anak ketiga.
kita akan menggunakan rumus jumlah n suku pertama, yaitu Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A tambah n kurang 1 kali B. Nah, Sn sama dengan S5 yaitu 200, N sama dengan 5, B sama dengan 10.000, dan A sama dengan U1 yaitu uang anak bungsu. Lanjut kita substitusikan semua nilai, yaitu 200.000 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2A tambah 5 kurang 1 dikali 10.000 sama dengan 200.000 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2A tambah 4 kali 10.000. Nah, hasilnya 200.000 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2A ditambah 40.000. 40.000 nilai dari 4 kali 10.000. Oke, lanjut kita akan mengalihkan ruas dengan 2, yaitu 2 kali 200.000 sama dengan 5 dalam kurung 2A ditambah 40.000. 400.000 hasil dari 2 kali 200.000. 400.000 sama dengan 5 dalam kurung 2A ditambah 40.000. Lalu kita akan bagi 2 ruas dengan 5, di mana 400.000 bagi 5 sama dengan 80.000. Jadi 80.000 sama dengan 2A tambah 40.000. Nah, nanti ini akan dipindahkan 40.000 ke ruas kiri. Nah, jadi 80.000 dikurang 40.000 sama dengan 2A. Yang nantinya 80.000 kurang 40.000 yang hasilnya 40.000, berarti hasilnya 40.000 sama dengan 2A. Nah, kita lanjut mencari nilai A. A sama dengan 40.000 per 2. A sama dengan 20.000. Jadi uang anak bungsu adalah 20.000. Lanjut kita akan hitung uang anak ketiga. Nah, sekarang kita gunakan rumus suku ke N pada barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, dengan nilai yang kita dapat yaitu N sama dengan 3 yaitu anak ketiga, dan A sama dengan 20.000, sedangkan B sama dengan 10.000. Lanjut kita substitusikan nilai-nilai tersebut untuk mencari U3. Nah, U3 sama dengan A tambah 3 dikurang 1 dikali B. U3 sama dengan 20.000 ditambah 2 dikali 10.000. Jadi U3 sama dengan 20.000 ditambah 20.000. Nah, hasilnya adalah U3 sama dengan 40.000. Jadi uang yang diterima anak ketiga adalah 40.000. Nah, jadi itu dia jawabannya teman-teman.